Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junun Utama dengan NPM 2206026800. Saya dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2022 Universitas Indonesia. Saya lahir pada tanggal 25 September 2004 di Jakarta. Saya beragama Islam. Dulu saya bersekolah di SD Islam Al-Azhar Budi Cibubur Jamsi. Lalu saya lanjut SMP di Jakarta di SMPN 49 Jakarta. Lalu saya melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMAN 81 Jakarta. Sejak kecil saya memang sudah bercita-cita untuk dapat berkuliah di Universitas Indonesia, terutama di Fakultas Teknik, mengikuti kedua orang tua saya. Alasan saya dalam memilih jurusan teknik mesin ini adalah karena dari segi keilmuan itu sangat cocok dengan minat saya gitu. Dibandingkan juga jurusan teknik mesin yang lain, karena saya sangat minat di bidang itu. Nah, saya harap dengan saya berkuliah di Universitas Indonesia, saya dapat menjadi orang yang berintegritas, cerdas, dan juga bermoral baik sesuai nilai-nilai Universitas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junun Utama dengan NPM 2206026800. Hari ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang pertemuan pertama dengan Pak Dai di kelas metode numerik. Pada saat itu Pak Dai memberikan solusi bagi kita untuk stay conscious dalam menyelesaikan masalah. Cara cepat untuk stay conscious adalah dengan selalu mengingat Tuhan dan dapat apapun itu semuanya karena Tuhan, karena Allah. Pak Dai juga memberikan 4 step untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Yang pertama adalah intention. Jadi sebagai contoh, misalkan kita ingin menyelesaikan masalah tentang fan dorimeter, dimana kita harus mencari perbedaan tekanan antara titik A dan titik B, kita kecepatan flow di titik B. Kita mulai dengan berniat untuk menyelesaikan soal tersebut. Ketika kita memiliki niat, kita akan semakin bersemangat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua atau ketiga adalah initial thinking. Di sini kita mengurai properties yang terkait dengan masalah tersebut. Misal jika kita mengetahui bahwa kedua fluidanya itu berisi air gitu. Jadi kita dapat mengetahui misalkan massa jenis dari air itu 1000 dan menggunakan informasi tersebut dalam perhitungan. Selain itu diberikan juga informasi bahwa misalkan tinggi dari perbedaan ketinggian airnya itu sekitar 61,2 cm. Setelah kita melakukan penguraian tersebut, kita pun juga bisa melakukan idealisasi atau juga modeling. Nah, kita bisa memiliki kira-kira dengan initial thinking atau properties yang kita dapatkan, kita bisa menggunakan rumus apa nih? Nah, di sini ternyata kita bisa menggunakan rumus Bernoulli atau Bernoulli equation. Nah, dengan memanfaatkan seluruh properties yang kita punya, maka kita dapat mendapatkan step terakhir, yaitu instruction, di mana kita diminta untuk menghitung flow speed di poin B dan juga phase shift difference di poin A dan poin B. Nah, menggunakan idealization yang telah kita buat pada step keempat, yaitu kita menggunakan Bernoulli equation, kita pun akhirnya dapat mengetahui problem yang ada pada soal tersebut atau instruksi pada soal tersebut. Begitulah pemahaman saya dari pertemuan pertama kemarin kelas Pak Dai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dai. Pada kali ini saya akan membahas pemahaman saya pada pertemuan kedua dari kelas Pak Dai di kelas metode numerik. Nah, pada kelas kemarin itu kita membahas tentang brainware dan hardware dalam metode numerik. Jadi bisa kita mulai pada topik yang ini, yaitu brainware dan hardware. Jadi waktu itu Pak Dai telah memberikan penjelasan yang sangat menarik mengenai dua konsep ini. Jadi brainware menurut pemahaman saya adalah kemampuan kita untuk selalu mempertanyakan dan memahami bagaimana sesuatu hal itu bekerja. Jadi ini mirip dengan menghidupkan otak kita terhadap hal-hal di sekitar kita. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan sebuah kendaraan atau gadget, sering kita hanya user yang buta tanpa memahami bagaimana si perangkat itu tuh bekerja secara bagian dalam ya, secara internalnya. For example, misalkan smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Jadi kalau kita menggunakan smartphone, mungkin kita nggak terlalu memikirkan tentang misalkan di dalamnya tuh gimana sih cara kerjanya. Misalkan di dalam ada mikroprosesornya atau CPU-nya gitu yang
dia bertugas sebagai pusat otak dari komputer tersebut. Semua perhitungan-perhitungan, kalkulasi, semua perintah itu diberikan dari mikroprosesor tersebut. Atau misalkan ada RAM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, lalu ada mungkin graphics card dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan sebagai gimana cara smartphone kita itu bekerja melalui kesinambungan antara perangkat-perangkat tersebut gitu. Nah, tapi kalau kita bisa memahami bagaimana cara kerja komponen-komponen tersebut dan bagaimana cara komponen tersebut bekerja secara berkesinambungan, maka kita bisa menjadi pengguna yang cerdas dan efisien dalam menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Lalu kita bisa bicarakan tentang hardware setelah itu. Nah, hardware itu menurut saya adalah perasaan atau intuisi kita terhadap suatu hal. Padai telah menggambarkan bahwa hardware itu bisa diibaratkan sebagai hati atau kalbu dari sebuah perangkat. Jadi misalkan kita telah menggabungkan pemahaman tentang brainware dan hardware. Nah, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh terhadap suatu hal gitu. Misalkan ini bisa membantu kita juga supaya bisa menjadi pengguna yang lebih sadar dan berpengetahuan luas gitu. Nah, sebagai tambahan, metode DAI5 ini atau DAI5 ini juga dapat diimplementasikan dalam berbagai permasalahan, termasuk dalam metode termasuk dalam mata kuliah metode numerik ini. Nah, jika kita memadukan pemahaman kita tentang metode DAI5 itu dan konsep brainware dan hardware yang telah kita pelajari, kita dapat mengeksplorasi dan menyelesaikan berbagai masalah dengan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, mungkin itu saja pemahaman dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian pemahaman saya terhadap kelas kedua metode numerik 02. Terima kasih semuanya dan Pak Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dai dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sudan Utama dari kelas metode numerik 02. Saya di sini ingin berbagi terkait pengalaman saya atau hasil pemahaman saya dari kelas metode numerik 02 pada minggu ketiga kali ini. Nah, pada saat di kelas pertama kita membahas hal yang sedikit santai. Jadi kita mendiskusikan seputar singkatan-singkatan yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, kayak FOMO, cemil, dan sebagainya. Nah, kayak misalkan FOMO itu merupakan singkatan dari fear of missing out. Jadi kita kayak nggak mau ketinggalan terhadap suatu hal gitu, yang baru dan musiman gitu. Atau MIW, correct me if I'm wrong. Jadi kalau saya salah silahkan dikoreksi ya, intinya begitu. Nah, dan masih banyak bahasa-bahasa atau singkatan-singkatan gaul yang sering digunakan pada percakapan sehari-hari, kayak ya saya tidak bisa sebutkan satu-satu, dan saya percaya bahwa penting memahami makna singkatan agar kita tetap terhubung dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas soal aliran gas panas pada pipa yang diameternya itu udah fix, nggak bisa diubah. Nah, solusi dari permasalahan tersebut itu kita bisa menggunakan yang namanya valve untuk mengatur mass flow rate dari aliran gas di dalam pipa tersebut. Nah, saya udah berencana untuk membuat kode Python untuk kontrol valve tersebut. Nah, ini hasil coding untuk valve-nya akan saya tampilkan di layar. Nah, dalam kuliah metode numerik ini kita juga mempelajari tentang secondary flow, lalu profil kecepatan, lalu viscous layer, dan juga pressure loss. Nah, pressure loss ini juga dapat terjadi karena dua hal utama, yaitu jadi pressure loss ini dibagi pada dua jenis gitu, ada major loss dan juga minor loss. Nah, kalau major loss ini adalah
loss yang terjadi karena adanya gesekan dalam pipa. Nah, lalu minor loss ini juga adalah loss yang disebabkan oleh perubahan kecepatan aliran di bagian kayak di elbow pipa, atau kalau ada valve. Jadi kalau misalkan dalam pipa tersebut tuh tiba-tiba dia ketemu sama valve gitu. Nah, dalam konteks masalah yang kita bahas, pemilihan valve itu juga untuk mengatur aliran gas panas dalam pipa. Nah, dan itu juga berpengaruh pada pressure loss-nya. Nah, khususnya itu dalam hal major loss dan juga minor loss. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhitungkan kedua aspek ini dengan cermat pastinya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Terima kasih banyak teman-teman dan Pak Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dai dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Zudan Utama dengan NPM 2206026800 dari kelas metode numerik 02, dan ini teman saya. Perkenalkan, Pak Dai dan teman-teman semua, nama saya Farhan Litama dengan nomor pokok mahasiswa 2206820535 dari kelas metode numerik 02 juga. Oke. Kali ini kita bakal uh, mempraktekkan bagaimana cara menggunakan CFD atau Computational Fluid Dynamics menggunakan aplikasi CFD Soft dari sisi IT. Mungkin bisa dijelaskan dulu Han, CFD itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya CFD itu adalah aplikasi dari mata kuliah metode numerik. Jadi metode numerik itu kan kita melakukan sebuah analisis secara numerikal dengan iterasi secara terus-menerus sampai nilai yang kita inginkan. Nah, di mana di aplikasi CFD Soft di sini itu adalah ilmu penerapan dari metode numerik itu sendiri. Nah, karena di sini kita akan membahas utama tentang CFD Soft, tidak lupa kita akan selalu mengaplikasikan DAI5 itu. Yang pertama, consciousness. Consciousness itu kita selalu melakukan apapun hal itu karena Tuhan, karena Allah. Yang kedua, intention. Intention kita di sini kita akan bagaimana mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan CFD Soft kepada benda yang ingin kita simulasikan. Yang ketiga, initial thinking-nya. Initial thinking-nya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, idealization. Idealization-nya di sini kita akan menggunakan aplikasi CFD Shop sebagai idealization-nya. Silahkan dimulai. Oke, untuk initial thinking-nya, jadi pertama kita dalam melakukan CFD kan pasti harus memikirkan berbagai parameter ya, mulai dari bentuk geometrik yang akan kita lakukan simulasi, lalu misalkan alirannya seperti apa, apakah laminar, apakah turbulent, apakah compressible, incompressible, lalu misalkan ini apakah aliran dalam pipa atau misalkan mungkin aerodinamikal dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan CFD tersebut, dan di sana bakal ada uh, pengaplikasian dari initial thinking tersebut. Oke. Oke. Pertama kita akan membuat geometrinya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat bentuk yang cukup simpel ya. Jadi ini mungkin sudah digunakan oleh teman-teman yang lain gitu. Nah, di sini saya akan membuat geometri yang berbentuk dia persegi gitu ya. Mungkin bisa kita masukkan untuk geometri pertamanya di origin ini 0, 0, 0. Lalu di sini kita bisa masukkan 0,8. Lalu di sini 0,2. Lalu di sini 0,2. Oke. Ini kita masukkan untuk box pertama. Nah, setelah itu ini kita ganti originnya. Yang di sini 0,3. Yang lalu di dimension bawahnya kita ganti 0,2. Lalu di sini 0,05. Ini kita pertengahan di 0,2 gitu ya. Kita masukkan. Lalu setelah itu kita buat lagi untuk bentuk terakhir. Di sini bisa kita masukkan misalkan 0,3, dia tetap pertahankan 0,3. Di sini kita rubah jadi 0,15. Ini kita tetap 0. Ini 0,2, 0,05, dan 0,2.
Kita masukkan di sini. Oke, setelah itu bisa kita lakukan di base mesh-nya ya. Di base mesh-nya bisa kita masukkan untuk boundary mesh dimension-nya. Nah, ini kita ganti jadi 0,001, lalu di sini kita ganti 0,0, lalu di sini juga 0,0. Nah, untuk yang di bawahnya ini kita ganti jadi 0,799. Nah, kenapa kita gunakan 0,799? Karena dalam inlet itu untuk melakukan simulasi lebih baik jika kita memberikan boundary-nya itu sedikit lebih kecil dibandingkan dimensi aslinya. Yang dimana dimensi aslinya pada box pertama tadi itu 0,8 gitu. Nah, ini kita pertahankan, sini tetap 0,2, ini juga 0,2. Nah, lalu setelah itu kita rubah mesh properties-nya gitu. Nah, di sini kita sebenarnya ini bebas ya, cuman mungkin saya bikin yang ukurannya lumayan enak gitu ya. Ini sebenarnya bebas kalian mau memberikan mesh-nya bentuknya seperti apa. Nah, di sini saya coba di sini 60 kali 30 kali 30 gitu. Yang lainnya dibiarkan saja. Nah, oke. Setelah itu kita rubah mesh boundaries-nya. Nah, di sini kita coba misalkan di sini untuk inlet-nya. Nah, lalu yang satunya lagi untuk outlet. Nah, seperti ini. Sisanya kita pertahankan tetap menjadi boundary gitu ya. Oke. Setelah itu sudah selesai, kita bisa generate mesh. Oke. Oke, jangan lupa lalu kita rubah mesh location-nya di 0,01. Ini 0,01 dan juga 0,01 gitu. Oke, setelah kita generate mesh, kita dapatkan bentuk seperti ini. Jangan lupa kita cek mesh terlebih dahulu. Apakah ada yang salah dari mesh-nya? Oke, bisa kita lihat semuanya oke, udah sip. Nah, mungkin bisa dijelaskan Han, mesh itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya mesh tersebut adalah ibaratnya sebuah batasan atau sebuah kalau bisa bahasa simpel itu sebuah boundary atau sebuah batas di mana kita akan melakukan simulasi. Jadi karena kita akan membuat simulasi pada bentuk seperti ini, maka aplikasi ini tuh tidak bisa mengenerate secara langsung si fluida itu akan melewati bagian mana. Nah, maka untuk membuat boundary si fluida itu lewat. Nah, kita akan membuat mesh. Nah, mesh itu sebagai boundary. Nanti hasilnya bakal terlihat setelah di simulasi. Lanjut. Oke, mungkin bahasa simpelnya mesh itu kayak kita kan akan menganalisa tuh dari titik ke titik ya. Nah, ini tuh kayak semakin banyak mesh-nya maka titik yang kita analisa akan semakin banyak gitu ya, kurang lebih ya. Ya. Mungkin kita bisa langsung ke melakukan simulasi untuk CFD-nya. Nah, jadi seperti tadi kita ada di initial thinking itu ada berbagai faktor-faktor yang perlu kita pikirkan gitu, kita pertimbangkan. Nah, di sini untuk simulasi modelnya mungkin untuk time-nya ini kita atur sini menggunakan steady state gitu ya. Lalu flow compressibility-nya. Nah, karena ini kita semacam simulasinya adalah udara gitu ya. Ibaratkan misalkan ini bergerak gitu ya di udara biasa gitu. Misalkan ini mobil berbentuk seperti ini, kita jalankan nanti dia bakal ada udara yang melawan. Nah, maka dari itu sifat compressibility-nya itu incompressible. Nah, lalu untuk kecepatan flow-nya itu di subsonik ya, karena di bawah kecepatan udara gitu, di bawah Mach 1 gitu. Lalu untuk turbulence-nya di sini kita menggunakan laminar. Oke, setelah itu langsung kita ke fluid properties. Di sini udah material fluidanya udara, udah benar, semuanya udah benar. Lalu di sini kita misalkan di inletnya, nah di inlet ini kita rubah misalkan ke boundary condition types-nya itu velocity inlet. Lalu untuk outlet-nya itu kita rubah menjadi outflow, gitu, seperti itu.
Oke, oke. Untuk reference value-nya, sini kan kita udah kita rubah di inlet dan outlet-nya. Jangan lupa untuk di inlet-nya kita berikan yang kecepatan udaranya. Kan kita pengen reference value-nya kecepatan udara misalkan 1 meter per second gitu ya. Nah, setelah itu sudah ya semua bisa kita lakukan simulasi. Nah, kita masuk ke FD solve. Nah, di sini ini kita biarkan semua aman, tidak usah kita ubah-ubah. Lalu untuk ininya, number of iteration-nya. Memang sebenarnya untuk jumlah iterasinya semakin banyak semakin bagus. Cuman untuk supaya kita bisa menghemat waktu, bisa kita rubah ke angka 500 saja. Nah, jadi setengah dari jumlah iterasi yang sebelumnya gitu. Ini kita biarkan start from-nya dari start time. Ini tidak usah kita ubah lagi semuanya. Oke. Setelah itu ini juga tidak diubah, tidak diubah, tidak diubah. Bisa kita langsung run solver. Nah, nanti kita bisa ngeliat nih grafik dari hasil kalkulasinya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Han, maksud dari grafik ini tuh apa gitu. Nah, jadi pada grafik ini tuh adalah hasil dari simulasi yang sudah dilakukan sebanyak, sebentar, ini iterasinya belum beres. Ini masih 100 iterasi. Nah, tapi Dari 500. seiring berjalannya terus grafik, ini tuh intinya grafik ini tuh menampilkan momentum residuals versus time second. Nah, yang di bawah itu, nah ini time secondnya masih berjalan terus kan, 180, 200. Ini karena iterasinya masih terus berjalan. Jadi, kalau misalkan bisa dilihat setelah 200 iterasi di sini, grafiknya mulai melandai ke bawah, yang ini menandakan bahwa momentum residualsnya itu semakin berjalannya waktu, momentum residualsnya itu semakin stabil. Dia ada di range 0,01 seperti itu. Mungkin bisa ditunggu dulu sampai beres, nanti tinggal di slice untuk melihat hasil flow-nya. Ya, nanti kita akan melihat hasil flow-nya. Kita juga bisa 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 melihat pressure-nya gimana, lalu velocity-nya gimana. Oke, sudah selesai hasilnya. Langsung bisa kita lihat di CFD Post Processing Tools. Nah, kita pencet Processing with ParaView. Oke, nah ini kita udah masuk ke aplikasi tambahan ParaView. Yang tadi CFD tadi kita langsung kita apply di sini, kita masukkan. Nah, langsung bisa kita lihat. Lalu kita slice. Kita slice. Kita slice di Z normal. Apply. Nah, langsung kita bisa ngeliat di bentuk dua dimensinya ya. Sorry. Nah, sebenarnya pada bentuk 2 dimensi bahkan 3 dimensi, mengapa di sini warnanya berbeda? Mungkin bisa dilihat sebelah kiri itu merah dan sebelah kanan itu lebih ke biru. Sebenarnya warna ini bisa diatur lagi sesuai kemauan. Tapi secara singkat yang bisa saya jelaskan, sebelah kiri ini menandakan bahwa pressure di bagian inlet itu lebih besar daripada pressure yang berada di outlet. Karena dia mengalami pengecilan pengecilan flow yang ada di setelah kotak yang mengecil di tengah itu disebutnya Drag. apa sih lawan Davan Fisher-nya? Drag Eh, bukan Han. Venturi. Dia Oh, mengalami Venturi. Venturi yang mengecil gitu. Mungkin bisa dilihat flow-nya. Oke, lalu kita bisa masuk ke guild. Nah, ini bisa kita apply. Nah, ini udah bisa kita lihat aliran fluidanya. Nah, pada yang sudah ditampilkan, ini bisa dilihat sebenarnya aliran fluida berdasarkan inlet sebelah kiri. Nah, bagian atas setelah dia ke bagian yang mengecil itu, dilihat aliran fluidanya itu dia tuh saling turbulen. Jadi, mengapa pada tadi grafik di awal disebut bahwa awalnya itu dia mengalami momentum yang tinggi, karena memang pada saat awalnya masuk dia mengalami turbulen di
tempat bagian venturinya yang mengecilnya. Tapi setelah seiringnya waktu, si aliran itu akan terus stabil di nilainya tadi 0,01 seperti itu. Jadi ini tuh bagian itu menggambarkan bagaimana si aliran itu mengalirnya gitu. Jadi bisa dilihat di sini bagian inletnya masih mulai mulai turbulen dan outline-nya apa namanya? Bagian keluarnya itu, bagian outletnya dia setengah bisa dibilang ada yang berbalik arah, bahkan itu bisa disebut aliran turbulen. Bisa Oke, di mungkin sekian dari kami. Sebenarnya masih banyak yang bisa dilihat dari hasil CFD ini, tapi mungkin nanti bisa kalian eksplorasi lebih jauh lagi secara individu gitu sesuai kebutuhannya. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan Farhan. Eh, Sekian dari saya, stay conscious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dai. Perkenalkan, nama saya Zidan Utama dari kelas metode numerik 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi metode numerik dalam sirkular ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail pada konteks otomotif, terutama pada mobil, kendaraan roda 4 gitu. Untuk agendanya yang pertama, seperti yang diajarkan oleh Pak Dai, kita harus selalu menerapkan Dai 5 dalam kegiatan apapun. Nah, dalam Dai 5 itu yang pertama ada consciousness. Nah, kita harus selalu conscious bahwa segala hal yang kita lakukan itu harus for the sake of God. Jadi harus demi Tuhan yang kita yakini sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Nah, dalam konteks saya beragama Islam, jadi saya harus selalu melakukan segala sesuatu demi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan nantinya akan menjadi berkah dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, insya Allah. Nah, lalu yang kedua itu ada intention. Yang intention dari penjelasan saya kali ini adalah untuk kita bisa mengetahui aplikasi metode numerik dalam dunia otomotif. Terutama konteksnya pada kali ini adalah dalam mendesain kendaraan roda 4, yaitu mobil. Lalu yang kedua ada initial thinking. Nah, initial thinking ini akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Lalu ada idealization dan juga instruction. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang initial thinking. Dalam kita mendesain suatu mobil atau mendesain apapun, kita harus memikirkan dulu pertama-tama faktor-faktor apa yang harus kita perhatikan dalam mendesain sebuah kendaraan, terutama jika ini mau dikomersialisasikan gitu ya. Yang pertama itu ada consumer needs-nya. Jadi kita harus memikirkan nih, kira-kira yang dibutuhkan oleh calon konsumen kita, calon pembeli kita tuh adalah barang yang seperti apa sih? Mobil yang seperti apa sih? Apakah mobil keluarga? Apakah mobil pickup atau mobil SUV atau mobil sports car atau touring car atau mungkin wagon atau ya dan lain macam sebagainya gitu ya. Kita harus memikirkan yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen kita itu seperti apa sih? Apakah mobil yang irit atau mobil yang bisa beroktan rendah atau yang seperti apa gitu, tergantung kebutuhan yang diperlukan oleh calon konsumen kita gitu. Lalu yang pertama purpose of the vehicle gitu. Jadi kita harus memikirkan juga kegunaan dari mobil yang akan kita buat tuh kira-kira untuk apa sih gitu. Misalkan apakah untuk mengangkat pasir, mengangkat sayur, atau misalkan buat mobil keluarga gitu, atau misalkan untuk mungkin buat sendiri aja gitu, atau mungkin cuma buat kebut-kebutan, sports car gitu, atau race car, atau misalkan mungkin buat macam-macam lah gitu, SUV atau apa, tergantung purpose-nya ini untuk apa sih mobilnya. Tentu berbeda kegunaan dari setiap kendaraan itu akan mempengaruhi perbedaan kiblat desain kita gitu. Nanti arah desain kita tuh bakal jauh berbeda gitu jika dibandingkan misalkan mobil pickup, misalkan Suzuki Carry dengan misalkan BMW gitu, misalkan BMW seri 3 gitu. Itu akan sangat berbeda gitu karena dari segi kegunaan aja udah beda. Nah, lalu regional condition-nya. Nah, kondisi di negara tersebut itu seperti apa? Apakah tropis? Apakah jalannya mulus?
apakah jalannya belok-belok, apakah misalkan jalannya mungkin ternyata banyak tanjakan, banyak turunan, atau misalkan kondisi udaranya seperti apa, humidity-nya seperti apa. Nah, itu juga harus kita perhatikan karena itu juga sangat mempengaruhi nanti kita akan mau mendesain mobil yang seperti apa gitu. Contoh kasusnya misalkan seperti ini. Kenapa mobil Eropa terutama kayak semacam BMW, Mercy itu penyakit utamanya adalah overheat? Karena memang mobil itu didesain untuk dijalankan pada udara di iklim yang tidak tropis gitu, di iklim yang dingin, sehingga desain dari mesinnya, desain dari sistem cooling systemnya, dari radiatornya itu memang didesain untuk bisa mendinginkan mobil secara optimal pada suhu dan humidity yang ada di Eropa gitu misalkan. Tapi jika ditaruh di negara tropis gitu, maka otomatis desain yang mereka buat untuk desain itu sudah tidak cocok jika diaplikasikan di negara tropis gitu, karena ya sudah dari segi desainnya itu sudah tidak cocok gitu dengan keadaan yang ada di negara tropis. Berbeda misalkan dengan kondisi mobil Jepang. Nah, mobil Jepang memang didesain untuk di iklim yang tidak terlalu dingin, dan memang banyak target produksinya itu adalah untuk penjualan di negara-negara tropis, sehingga mereka juga mencocokkan desain dari engine dan cooling system mereka supaya bisa cocok pada kondisi udara panas gitu, seperti itu. Lalu misalkan kebiasaan masyarakat juga sangat mempengaruhi gitu. Misalkan apakah masyarakat Indonesia, apakah masyarakatnya patuh gitu, patuh servis setiap jadwal yang telah ditentukan, atau tipe orang yang suka menunda-nunda servis gitu, atau orang yang suka sampai benar-benar sudah bertahun-tahun baru diservis gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, jika itu tidak dipertimbangkan, maka nanti barang atau mobil yang kita buat bisa dibilang memiliki kualitas yang jelek, padahal mungkin ternyata desain consideration kita memang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada di suatu negara gitu. Dan masih banyak hal lainnya gitu yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kendaraan gitu, dalam membuat mobil gitu. Nah, setelah kita melakukan initial thinking gitu, kita memikirkan faktor-faktor apa saja, memikirkan konsiderasi-konsiderasi apa saja yang akan dipikirkan sebelum kita melakukan desain dan manufacture suatu mobil gitu. Kita melakukan idealization-nya gitu. Nah, idealization-nya ini biasanya menggunakan software seperti ini untuk CAD gitu, computational aided design, lalu ada CAM, computational aided manufacturing, lalu ada misalkan seperti ini nih untuk desain kaki-kaki, misalkan kita menggunakan suspension kinematics software gitu kayak Optimum Kinematics atau misalkan Lotus Suspensions. Lalu ada juga buat misalkan untuk CFD atau computational fluid dynamics gitu untuk menguji aliran udara, untuk menguji fluid dynamics dengan menggunakan komputer gitu, atau misalkan melakukan stress analysis gitu, FEA gitu. Nah, itu kita semua sekarang sudah menggunakan software, dan perhitungan di dalam software tersebut hampir semuanya menggunakan metode numerik. Hampir semua, bahkan mungkin semuanya. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa teknik mesin untuk bisa mengerti tentang metode numerik, karena semua yang kita gunakan sekarang itu sudah sangat berkaitan dengan metode numerik gitu. Nah, sekarang saya akan misalkan memberikan contoh untuk bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut gitu, aplikasi perhitungan untuk designing yang menggunakan basisnya itu metode numerik gitu. Nah, ini saya akan melakukan contohnya itu dalam kasusnya ini steering shaft gitu. Steering shaft itu adalah batang yang menghubungkan antara steering wheel, steer, dan juga steering rack yang berfungsi untuk menggerakkan roda ke kiri dan ke kanan gitu. Nah, di sini pertama misalkan saya membuat desainnya dan melakukan material selection. Lalu setelah itu kita meshing. Barang ini kita meshing, jadi kita bagi dari satu barang utuh, kita bagi per segmen-segmen, per titik-titik
semakin meshingnya semakin banyak, maka hasil yang kita dapatkan akan semakin akurat gitu. Dan kita juga kita berikan load placementnya gitu, kita berikan gayanya kira-kira dari arah mana saja gitu, besarnya berapa, dan mungkin apakah pressure ataukah moment atau misalkan force atau apa gitu, kita masukkan semua ke situ. Lalu setelah kita masukkan, kita atur meshingnya, mau seberapa kecil meshingnya, seberapa banyak, lalu kita lakukan stress analysis. Kita render gitu. Setelah kita render, nah dalam komputernya nanti akan melakukan perhitungan secara metode numerik gitu, dari rumus-rumus yang aslinya memang berfungsi untuk melakukan perhitungan pada aslinya, misalkan melakukan perhitungan stres gitu, mungkin untuk melakukan principal stress atau mungkin untuk mencari von Mises stress gitu, itu kan ada rumusnya. Nah itu dihitung menggunakan perhitungan metode numerik, sehingga mereka bisa melakukan perhitungan beribu-ribu hitungan secara instan gitu. Lalu setelah dilakukan stress analysis, kita mendapatkan hasil akhirnya. Nah dari hasil akhir tersebut, ini bisa dilihat bahwa bagian yang paling depan ini adalah bagian yang paling banyak menerima stres gitu, paling banyak menerima stres. Nah bayangkan jika perhitungan ini dilakukan secara manual. Bayangkan kita menghitung dari mesh ke mesh, satu titik ke satu titik, berjumlah ribuan bahkan jutaan titik gitu, maka itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, oleh karena itu, diciptakanlah aplikasi yang berbasis dengan metode numerik supaya bisa mempermudah perhitungan kita dalam melakukan desain dan juga analisa. Setelah kita lakukan stress analysis, atau misalkan kita melakukan hal yang lain, misalkan kita melakukan CFD gitu. Nah, kita bisa lihat dari situ, apakah desain yang kita buat itu sudah optimal, sesuai desain kriteria kita, atau belum. Jika belum, kita lakukan optimisasi. Bisa misalkan kita, kalau misalkan itu ternyata dalam konteks ini ya, dalam stress analysis, apakah itu over engineer atau mungkin under engineer gitu. Jika over engineer mungkin bisa kita ringankan gitu, desainnya kita kecilkan ukurannya, lalu kita mungkin rubah materialnya supaya bisa lebih ringan, namun dengan tetap bisa mempertahankan kekuatannya gitu. Nah, jika under engineer mungkin bisa kita tambahkan, kita ganti material ke yang lebih kuat, atau misalnya kita besarkan ukurannya supaya bisa menahan stres dan load yang kita berikan gitu. Untuk misalkan dalam konteks CFD gitu, misalkan apakah misalkan sudah misalnya kita pengen membuat front wing gitu untuk mobil balap, untuk mobil F1, apakah memang sudah downforce yang dihasilkan, apakah sudah cukup atau belum cukup. Nah, itu bisa kita lakukan optimisasi jika belum memenuhi desain kriteria yang kita inginkan gitu. Nah, jika sudah sesuai dengan desain kriteria yang kita inginkan, langsung bisa kita manufaktur. Nah, dalam manufaktur itu juga banyak caranya, ada yang otomatis dan ada yang manual. Nah, yang otomatis itu atau disebut dengan CAM, Computer Aided Manufacturing. Nah, itu juga menggunakan perhitungan metode numerik di dalamnya supaya bisa menghasilkan barang yang dimanufaktur itu bisa memiliki ukuran yang sangat akurat gitu, dan juga presisi. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya adalah dalam dunia modern, metode numerik ini merupakan cabang ilmu yang sangat diperlukan dalam mempermudah perhitungan. Dan juga di dalam dunia modern sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari metode numerik, karena dalam simulasi, desain, dan juga calculation dengan bantuan komputer pasti diperlukan dan juga pasti menggunakan perhitungan metode numerik di dalamnya, walaupun ternyata kita tidak sadar gitu bahwa ternyata itu menggunakan perhitungan metode numerik. Cuman jika kita mau membuat program serupa, pengen mendevelop program untuk membantu kita dalam melakukan perhitungan, itu kita harus bisa mengerti perhitungan metode numerik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga materi yang saya sampaikan. Stay conscious semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada I dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zidan Utama dari kelas metode numerik 02 dengan NPM 2206026800. Di sini saya akan menjelaskan ide optimasi saya, yaitu design and optimization of 1 liter pressurized hydrogen dengan tekanan 8 bar storage atau penyimpanan pressurized hydrogen gitu. Oke,
Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu hidrogen itu apa sih. Nah, hidrogen itu merupakan unsur kimia dengan simbol H dan nomor atom 1. Hidrogen adalah unsur paling ringan dan paling melimpah di alam semesta, membentuk sekitar 75% dari massa unsur. Hydrogen dalam bentuk murninya adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, hidrogen ini unik karena memiliki satu proton dan satu elektron, menjadikannya atom yang paling sederhana dan yang paling kecil. Nah, hidrogen berada dalam golongan pertama di tabel periodik yang dikenal sebagai logam alkali, tetapi sering ditempatkan secara terpisah karena sifatnya ini unik gitu dibanding yang lain. Nah, di alam, hidrogen ini sering ditemukan dalam kombinasi dengan unsur lain, kayak misalkan oksigen dalam air gitu. Misalkan kan air tuh H2O ya. Lalu misalkan karbon dalam hidrokarbon. Kayak bahan bakar tuh hidrokarbon salah satu contohnya. Kayak bensin, diesel, dan lain macam sebagainya gitu ya. Nah, hidrogen juga hadir di atmosfer, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Hidrogen juga dapat diekstrasikan dari sumber-sumber ini melalui berbagai metode, seperti elektrolisis air atau reformasi uap metana. Nah, hidrogen memiliki berbagai aplikasi. Ini digunakan sebagai bahan bakar untuk roket dan dalam produksi amonia untuk pupuk. Nah, hidrogen itu juga digunakan sebagai pembawa energi bersih dan sumber bahan bakar untuk sel bahan bakar yang mengubah hidrogen menjadi listrik melalui reaksi kimia dengan oksigen. Nah, sel bahan bakar hidrogen sedang dieksplorasi sebagai alternatif potensial untuk bahan bakar fosil dalam kendaraan dan pembangkit listrik. Kenapa? Karena memang sebenarnya hidrogen ini hasil dari pembakaran itu sangat bersih. Nyaris tidak ada karbon, bahkan tidak ada karbon ya, tidak ada karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga unburned hidrokarbon gitu ya, karena dia basisnya hanya hidrogen saja gitu. Nah, ini saya di gambar di bawah ini ada merupakan contoh dari mobil yang sudah menggunakan bahan bakar hidrogen. Saat ini sudah digunakan di beberapa mobil, biasanya di mobil balap, termasuk di ini untuk Le Mans prototype, lalu Formula Student juga sudah mulai ada yang menggunakan, dan lain macam sebagainya. Karena memang ini digadang-gadangkan sebagai alternatif dari bahan bakar fosil dan lebih baik dibandingkan kendaraan listrik gitu. Nah, ini mobil LMP, Le Mans prototype, yang digerakkan menggunakan bahan bakar hidrogen. Nah, bagaimana kita dapat menyimpan hidrogen? Nah, hidrogen itu dapat disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk pada aplikasi dan durasi penyimpanan yang diinginkan. Nah, ini ada beberapa metode umum dalam penyimpanan hidrogen. Yang pertama ada gas terkompresi. Jadi gas hidrogen itu disimpan di bawah tekanan tinggi dalam tangki atau silinder yang dirancang khusus. Nah, gas tersebut dikompresi pada tekanan antara 5.000 hingga 10.000 psi. Nah, penyimpanan gas terkompresi umumnya digunakan untuk aplikasi jangka pendek dan dalam situasi di mana jumlah hidrogen yang relatif kecil dibutuhkan. Lalu juga ada hidrogen cair. Nah, pada suhu yang sangat rendah, di bawah 252 derajat, hidrogen dapat diubah menjadi bentuk cair. Nah, hidrogen cair memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dibandingkan gas terkompresi. Memungkinkan lebih banyak hidrogen yang disimpan dalam volume tertentu. Nah, hidrogen cair disimpan dalam tangki cryogenik yang diisolasi dengan baik untuk mempertahankan suhu rendah yang diperlukan. Nah, ini adalah contoh gambar tangki penyimpanan hidrogen cair gitu ya. Ini ada bagian-bagiannya semua, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, lalu ada juga misalkan metode menggunakan metal hibrida. Nah, hidrogen dapat disimpan dalam logam atau paduan tertentu membentuk senyawa yang dikenal sebagai metal hibrida. Nah, bahan-bahan ini memiliki kemampuan untuk menyerap dan melepaskan hidrogen. Metal hibrida ini menawarkan opsi penyimpanan yang aman dan compact, terutama dalam aplikasi stasioner dan portable gitu. Namun mereka mungkin memiliki kapasitas penyimpanan terbatas dan pastinya relatif berat ya. Lalu ada hibrida kimia. Nah, ini adalah senyawa yang melepaskan hidrogen ketika mengalami reaksi kimia. Mereka dapat menyimpan jumlah hidrogen yang tinggi per unit berat, tapi pelepasan dan penyerapannya kembali, hidrogen sering memerlukan kondisi tertentu seperti pemanasan atau menggunakan katalis. Lalu ada material carbon base gitu. Nah, hidrogen itu dapat disimpan dalam bahan berbasis karbon tertentu, kayak misalkan karbon aktif atau karbon nanotube gitu ya. Nah, bahan-bahan ini memiliki luas permukaan yang tinggi dan dapat menyerap molekul hidrogen secara efektif.
menyimpannya dalam struktur mereka gitu ya. Lalu penelitian saat ini sedang terus dilakukan untuk mengembangkan sistem penyimpanan berbasis karbon yang efisien dan ekonomis. Nah, setiap metode penyimpanan memiliki kelebihan dan keterbatasan, dan pilihan tergantung pada faktor seperti kapasitas penyimpanan, keamanan, biaya, persyaratan aplikasi. Pengembangan sistem penyimpanan hidrogen yang efisien dan praktis merupakan area penelitian penting untuk memfasilitasi adopsi luas hidrogen sebagai pembawa energi. Nah, di sini saya akan menjelaskan variabel desainnya untuk mendesain sebuah tangki hidrogen gitu ya. Lalu yang pertama itu ada bahan kontainernya. Bahan yang digunakan untuk kontainer penyimpanan seperti carbon fiber, paduan logam atau komposit. Lalu bentuk kontainer penyimpanan itu dapat mempengaruhi volume dan dimensi keseluruhan. Lalu tekanan operasionalnya, tekanan di mana hidrogen disimpan dalam kontainer. Lalu isolasi, nah jenis dan ketebalan isolasi yang digunakan untuk meminimalkan transfer panas dan menjaga suhu yang diinginkan di dalam kontainer. Lalu safety feature-nya, nah berbagai mekanisme dan fitur keamanan yang dimasukkan dalam desain seperti katup pelepas pressure, disburse, dan juga sistem deteksi kebocoran. Nah, fungsi tujuan untuk sistem penyimpanan hidrogen 1 liter itu dapat bervariasi tergantung pada aplikasi spesifiknya. Namun beberapa fungsi tujuan yang mungkin adalah untuk bisa memaksimalkan kapasitas penyimpanan hidrogen. Nah, supaya bisa memaksimalkan jumlah hidrogen yang dapat disimpan dalam misalkan volume 1 liter tersebut gitu misalkan. Lalu meminimalkan berat. Nah, tujuan itu supaya lebih portable gitu. Lalu memaksimalkan keamanan. Nah, jadi supaya dapat meminimalkan resiko kebocoran atau misalkan resiko ledakan atau ya bahaya-bahaya lainnya. Lalu memaksimalkan kepadatan energi supaya bisa memaksimalkan energi yang disimpan per unit volume dengan mempertimbangkan baik kapasitas penyimpan hidrogen maupun berat sistemnya. Nah, namun dalam mengoptimasi penyimpanan pressurized hidrogen ini tuh memiliki beberapa kendala. Satu, kendala volume. Nah, total volume sistem penyimpanan tuh nggak boleh melebihi 1 liter. Lalu sistem penyimpanan harus beroperasi dalam rentang tekanan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan persyaratan regulasi. Lalu kendala suhu. Suhu di dalam tuh harus dijaga dalam rentang tertentu untuk mencegah kebocoran hidrogen atau degradasi material kontainernya. Lalu kendala kekuatan material. Bahan kontainer harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan internal dan stres eksternal selama operasi. Lalu kendala keamanan. Nah, sistem penyimpanan harus menggabungkan fitur keamanan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan atau mengurangi potensi bahaya yang terkait dengan penyimpanan hidrogen. Dan terakhir itu dari segi biayanya. Nah, itu harus mempertimbangkan budgetnya atau batasan biaya supaya solusinya ini menjadi ekonomis gitu. Nah, untuk catatan, variabel desain spesifik, fungsi tujuan dan kendala dapat bervariasi berdasarkan aplikasi yang diinginkan, dan keamanan dan kemajuan teknologi pada saat pengembangannya juga. Nah, saya sudah membuat kode Python untuk menghitung desain sesuai dengan kendala secara numeriknya. Nah, berikut adalah kodenya. Nah, saya juga telah membuat initial design saya, istilah masih prototype untuk penyimpanan hidrogen 1 liter. Di sini saya menggunakan bahan carbon fiber reinforced polymer atau CFRP. Nah, saya bikin pegangan di situ untuk meningkatkan portability dan mobility tangkinya. Tangki juga menggunakan katup yang dapat dibuka dan tutup sehingga dapat mengekstrak dan mengisi ulang hidrogen dari tangki dengan mudah. Nah, kenapa sih carbon fiber reinforced polymer ini sering digunakan untuk penyimpanan hidrogen? Nah, karena dia tuh weight to strength ratio-nya tuh tinggi. Jadi dia bisa kuat, namun bisa bobot itu relatif ringan gitu. Lalu ketahanan terhadap korosi. Nah, carbon fiber, terutama CFRP ini sangat tahan terhadap korosi, yang sangat penting untuk saat menyimpan hidrogen. Karena hidrogen itu bisa menyebabkan embrittlement dan degradasi pada beberapa material. Cuman CFRP itu tahan terhadap korosi. Memastikan integritas dan keamanan jangka panjang tangki penyimpanan. Lalu permeabilitas rendah. CFRP ini memiliki permeabilitas rendah terhadap gas hidrogen. Artinya mencegah atau meminimalkan molekul hidrogen yang berdifusi melalui material. Ini sangat vital untuk menjaga tekanan yang diinginkan dan mencegah kebocoran. Memastikan penyimpanan hidrogen yang efisien.
Lalu ada ketahanan fatiknya. Nah, CFRP ini memiliki ketahanan fatik yang sangat baik. Penting untuk tangki penyimpanan hidrogen yang mengalami siklus pemuatan karena perubahan tekanan. Nah, ini dapat menahan siklus pemuatan dan pengosongan berulang tanpa degradasi atau kehilangan kinerja yang signifikan. Lalu, fleksibilitas manufaktur. Nah, carbon fiber reinforced polymer ini juga bisa dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Nah, jadi desain itu bisa fleksibel dan bisa menciptakan tangki yang memenuhi persyaratan secara spesifik. Nah, itu bisa dibentuk, dililit, atau dilapisi untuk mencapai bentuk yang diinginkan. Jadi cocok untuk berbagai aplikasi. Nah, lalu yang terakhir, nah, dari segi safety-nya, CFRP itu memiliki fitur keamanan yang baik untuk tangki penyimpanan hidrogen. Dia memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap fracture dan ketahanan kerusakan yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa material lain. Jadi mengurangi resiko kegagalan atau tiba-tiba pecah gitu, yang akan sangat bahaya ya pastinya. Nah, lalu penerapan metode numerik dalam optimalisasi desain penyimpanan hidrogen. Nah, metode numerik ini memainkan peran yang sangat penting dalam desain dan analisis sistem penyimpanan hidrogen. Nah, karena penyimpanan hidrogen adalah aspek kritis dari sistem energi hidrogen. Karena memungkinkan penyimpanan dan pelepasan bahan bakar hidrogen yang efisien untuk berbagai macam aplikasi. Metode numerik menyediakan alat dan teknik untuk memodelkan, mensimulasikan, dan mengoptimalkan sistem penyimpanan hidrogen. Nah, ini aplikasi-aplikasinya yang menggunakan metode numerik biasanya berupa aplikasi-aplikasi untuk desain, untuk dan berbagai macam lah. Nah, ini untuk permodelan termodinamika. Nah, di situ bisa memsimulasikan perilaku termodinamika material dan sistem penyimpanan hidrogen. Misalkan kayak persamaan keadaan, ya kayak persamaan van der Waals atau persamaan Penck-Robinson. Nah, itu dapat diselesaikan secara numerik untuk memprediksi hubungan tekanan, suhu, dan volume hidrogen di bawah berbagai kondisi penyimpanan. Lalu karakterisasi material. Nah, ini juga dapat membantu mengevaluasi sifat-sifat berbagai material untuk penyimpanan hidrogen, kayak metal hibrida kimia, atau yang carbon base yang kayak tadi CFRP ini. Lalu dengan menggunakan metode komputasi, peneliti dapat menyelidiki kinetika yang lebih tinggi terhadap fracture dan ketahanan kerusakan. Kinetika yang lebih tinggi seperti kinetika absorpsi, desorpsi, kapasitas absorpsi, dan sifat termodinamika dan material-material tersebut. Lalu ada desain optimalisasi reaktor. Nah, metode numerik memungkinkan dengan desain dan optimalisasi reaktor atau sistem penyimpanan hidrogen. Simulasi dinamika fluida, computational fluid dynamics atau CFD, dapat digunakan untuk mempelajari perilaku aliran, perpindahan heat transfer, lalu misalkan transfer massa dalam bejana penyimpanan, absorben, atau reaktor katalitik gitu. Nah, ini dapat informasi-informasi yang didapat dari hal di atas itu dapat membantu kita dalam mendesain sistem penyimpanan yang efisien dengan karakter pengambilan dan pelepasan hidrogen yang lebih baik. Lalu permodelan kinetik. Nah, teknik numerik juga dapat digunakan untuk mengembangkan model kinetik yang menggambarkan proses absorpsi dan dengan deabsorpsi hidrogen dalam material penyimpanan. Nah, model-model ini dapat memasukkan mekanisme reaksi, koefisien difusi, dan reaksi permukaan untuk memprediksi laju penyimpanan atau pelepasan hidrogen. Nah, metode numerik seperti analisis elemen hingga atau metode beda hingga dapat menyelesaikan persamaan diferensial yang menghasilkan untuk menentukan kinetika sistem. Lalu optimalisasi dan desain dan estimasi parameter. Algoritma optimasi numerik juga dapat digunakan untuk mengoptimalisasi desain seperti penyimpanan hidrogen. Nah, ini dapat membantu untuk mengeksplorasi berbagai konfigurasi material dan kondisi operasi dan geometris untuk mengidentifikasi parameter sistem yang optimal yang memaksimalkan kapasitas penyimpanan hidrogen yang dapat meminimalkan kebutuhan energi atau meningkatkan aspek keamanan. Nah, secara keseluruhan, metode numerik ini menyediakan alat yang kuat untuk memahami dan meningkatkan desain sistem penyimpanan hidrogen. Nah, dengan menggabungkan teori dan simulasi numerik, nah, engineer itu dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kinerja teknologi penyimpanan hidrogen, mempercepat absorpsi hidrogen sebagai pembawa energi yang berkelanjutan. Nah, terakhir, saya akan menjelaskan apa itu upaya conscious learning.
Nah, jadi upaya conscious learning itu mengacu pada pengerahan mental dan fisik yang disengaja dan fokus dilakukan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru. Nah, ini melibatkan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran dan mengarahkan perhatian serta energi pada tugas yang ada. Berikut adalah beberapa aspek dari upaya dalam pembelajaran. Nah, ini attention atau perhatian. Conscious learning membutuhkan pengalihan perhatian pada subjek atau keterampilan yang ingin dipelajari. Ini mengandalkan penuh keterlibatan aktif materi dengan baik itu membaca, mendengarkan, mengamati, atau berlatih. Lalu motivasi. Nah, kita tuh harus punya motivasi yang kuat untuk belajar dengan upaya conscious learning. Jadi ketika kita sudah termotivasi, kita akan lebih mungkin untuk menginvestasikan waktu dan energi untuk memahami dan mempertahankan informasi secara efektif. Lalu penetapan tujuan. Nah, menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai membantu dalam mempertahankan fokus dan membimbing upaya seseorang. Membagi proses pembelajaran menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikelola memungkinkan untuk melacak kemajuan dan tetap termotivasi. Lalu latihan dan pengulangan. Nah, upaya conscious learning ini sering melibatkan latihan dan pengulangan yang sengaja untuk memperkuat pembelajaran. Dengan menggunakan sesi latihan reguler dan meninjau materi secara berulang, seseorang memperkuat pemahaman dan mengkonsolidasikan pengetahuan atau keterampilan. Lalu strategi pembelajaran aktif. Nah, dengan mengadopsi strategi pembelajaran aktif, itu mendorong upaya conscious learning. Nah, strategi ini itu meliputi kayak bertanya, berdiskusi, lalu mencatat informasi dari pertanyaan dari dosen, mengajarkan orang lain, dan mencari kesempatan untuk aplikasi langsung dari pengetahuan yang kita punya, gitu, yang kita dapat. Lalu pemantauan dan refleksi. Nah, menyadari proses pembelajaran dan memantau kemajuan adalah aspek penting dari upaya conscious learning. Secara teratur, merenungkan apa yang telah dipelajari, mengidentifikasi area perbaikan, dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Lalu manajemen waktu. Dan mengalokasikan waktu khusus untuk pembelajaran dan meminimalkan gangguan sangat penting. Membuat jadwal yang terstruktur dan menjadikan pembelajaran sebagai prioritas membantu untuk mengabdikan waktu dan upaya yang fokus pada tugas. Nah, secara keseluruhan, upaya conscious learning atau upaya sadar dalam pembelajaran melibatkan keterlibatan aktif, motivasi dan penetapan tujuan, latihan yang disengaja, refleksi dan manajemen waktu yang efektif. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, individu diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka dan mencapai hasil yang lebih baik dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Oke, mungkin itu saja dari saya, hasil optimalisasi dari tempat penyimpanan pressurized oxygen terutama untuk otomotif ya, untuk kendaraan yang digunakan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata atau misalkan penyampaian atau misalkan materi yang saya berikan. Terima kasih pada I dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, pada I and all of my friends. My name is Zidan Utama from Numerical Method 02 class. Here I will explain the answer to my last quiz. We will start from question number 1. It's about nature. What is nature? Nah, I will explain it in bahasa Indonesia. Nature merupakan esensi atau sifat sejati kita sebagai manusia, dianggap sebagian bagian terdalam dan paling murni dari diri seseorang. Ini merupakan bawaan lahir dan mencerminkan kebaikan, kebijaksanaan, dan kedamaian yang mendalam. Who have nature in their soul? Everybody. Semua orang memiliki nature dalam jiwa. Ini merupakan bagian paling mendasar dari manusia yang melewati personality dan juga perilaku yang dipengaruhi lingkungan. Lalu, when atau kapan nature dalam jiwa berperan? Nah, nature dalam jiwa selalu ada dan berperan sepanjang hidup. Sering lebih terasa ketika kita sudah mencapai spiritual consciousness. Nah, where atau di mana nature dalam jiwa berada? Nah, nature dalam jiwa berada dalam diri seseorang. Tepatnya ada di dalam inti terdalam dan efisiensi spiritual dan emosional mereka. Oke,
Question number 2. Conscious thinking using the E5. Elaborate understanding about conscious thinking using the E5 concept. Okay, I will explain about conscious thinking using the E5. It consists of 5 elements that help us develop conscious thinking. I am my consciousness, intention, initial thinking, idealization, and instruction. Okay, the first one is I am my consciousness. It means our identity solely filled to our consciousness. Consciousness is at the core of who we are, aware of ourselves, our God, our thoughts, feelings, and actions. The second one is intention. Intention is the purpose of or desire that drives us to act. It's the reason behind why we do something. Without intention, our action might be meaningless. The third one is initial thinking. Initial thinking is the first step when we start thinking about an idea or problem. It's like the brainstorming phase where we gather information and form our initial understanding. The fourth one is idealization. Imagining the best possible outcome or ideal version of what we want. It's about setting high standards and direction or our efforts forward that ideal. The fifth one is or the last one is instruction. What is instruction? Instruction is the concrete steps we take to achieve the goals we've envisioned in the idealization stage. It's the part where we plan and act. Question number 3. I'm gonna solving engineering problem with a numerical method with the E5 concept. Okay, the first one is I am my consciousness. We need to remember that we're doing this for ourselves and conscious. It's all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, my God. Second, we must understand the problem if it involves the key variable parameters and physical laws governing the flow. Okay, the second one is intention. To find a numerical solution to the flow rate using Bernoulli equation and continuity equation. In this problem, I'm gonna solve. I want to know the flow rate of the water pump in my house. So I need to know many of information like elevation head, fluid velocity, pressure, length of pipe, friction factor, boundary condition, etc. Okay. The third one is initial thinking. Gather information to solve the problem. As I mentioned before, like elevation head, fluid velocity, pressure, length of pipe, friction factor, boundary condition, etc. The fourth one is idealization. The first one is visualization. Picture an accurate flow rate calculation that ensure pump system operates efficiently. The second one is continuity. Think of ways to optimize the algorithm. The third one is strategy development. Plan to use a discretization method to solve the Bernoulli equation and friction losses. The fourth one is instruction. Create a step-by-step plan to implement the numerical solution, like discrete the Bernoulli equation and continuity equation, set up initial and boundary condition. The third one is implement the algorithm, and the last one is test to validate and optimize it after you test it. For your information, in this case, I want to determine the flow rate of water through a well pump system using numerical method. It can be modeled with Bernoulli equation and continuity equation. Assume steady, incompressible flow, and need to account for friction losses in the pipe. So like my water pump in my house, I wanna solving that problem. Question number 4. Added value of the I5. The first one, for I am my consciousness, it helps me to stay aware. It
helps me to stay aware. I regularly reflect on what I understood and where I need improvements. It keeps me grounded and focused on my learning journey. For instance, in a fluid mechanics project, I became more conscious of my assumption and biases, leading to more accurate results. The second one, for intentions, is setting a clear intentions, make my goals explicit. Knowing what I want to achieve, like calculating the flow rate accurately, keeps me motivated and directed. It helps me stay on track, especially when the problems get tough. For the initial thinking, this involves gathering information and brainstorming solutions. For a well pump system project, I collected data on fluid properties and pump characteristics, which laid a solid foundation for deeper analysis. For instruction, for idealization, I envision the best possible outcome. I imagine the ideal performance of the pump system, which push me to think creatively and aim higher. It helps me plan strategically and set higher standards for my work. Last one, instruction. I break down the project into manageable steps, from setting up the experiment to analyzing data. The structured approach ensures I cover all bases and can iterate based on feedbacks. Overall, the i5 provides a structured yet flexible approach that enhances my problem-solving abilities and learning effectiveness. It ensures that I am intentional, reflective, and continuously improving, which is invaluable in complex projects like fluid mechanics. And the last question number 5. Padai wants me to self-evaluate myself or muhasabah. For the first one, in self-awareness or related to I am my consciousness, I reflect on my strengths and weakness in learning and problem solving, and I identify areas where I have shown improvements and areas that still need development. The second one, for intention, I review the goals and I set for myself in my recent learning endeavors, evaluate how clear and achievable these goals were, and consider whether I stayed focused and motivated throughout the process. The third one is initial thinking. I reflect on how I approach new challenges and problems, consider the effectiveness of my information gathering and brainstorming processes, and evaluate how well I formulated hypotheses or ideas before diving deeper into the subject matter. The fourth one is idealization. Assess how well I envision the best possible outcomes for my learning goals. Reflect on whether I set high standards for myself and my work. Consider if I effectively planned and strategized to achieve my objectives. The last one is instruction. I evaluate the effectiveness of my action plans and implementation strategies. I reflect on how well I executed my plans and adapted to unforeseen challenges. And I set my new goals and intentions based on my reflections and areas for improvements. Overall reflections. Consider the progress I have made since my last self-evaluation. Identifies areas where I have shown improvements and areas that still require attention. And set now goals and intentions based on my reflections and areas for improvements. Okay, that is all from me. I apologize for any mistakes in my delivery, whether in words or in the material presented. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.